Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program acara kami, Logis, Dialog Inspiratif. Kali ini dengan saya Topan Mahardika yang akan membawakan dialog dengan tema peranan pengadilan agama dalam pencegahan perkawinan anak. Tentu saja saya tidak sendiri, karena kali ini akan ditemani narasumber kita. Beliau adalah salah satu hakim di Pengadilan Agama Probolinggo yang baru saja dilantik Desember lalu nih. Beliau adalah Bapak Ahmad Hidayatul Akbar SHIMH, atau kita sering memanggil atau akrabnya bisa dipanggil dengan Bapak Dayat. Oke. Assalamualaikum Pak Dayat, bagaimana kabarnya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Mas Topan. Ya, baik Pak Dayat. Kali ini kita ambil suasana yang berbeda nih Pak. Kita ambil video di depan halaman kantor Pengadilan Agama Probolinggo, kantor kita tercinta. Jadi biar lebih fresh gitu Pak. Iya, suasananya juga lebih enak ya Mas ya. Iya. Ada seger. Suara burung-burung ya, suara serangga dan ada mobil-mobil dan motor ya. Ini Pak Dayat, kan Pak Dayat per Desember kemarin nih ya. Sudah 2 bulan berarti ya Pak di Probolinggo. Rasanya bagaimana Pak? Tiba-tiba baca SK dari PA Marabahan, tiba-tiba ke PA Probolinggo. Gimana kesan-kesannya Pak Dayat? Oke. Jadi kemarin itu ketika mendapatkan SK ya sebenarnya kami tidak kaget ya, karena di Mahkamah Agung terutama hakim itu harus siap ditempatkan di mana saja, dari Sabang sampai Merauke ya. Karena kita itu di Pengadilan Agama ya, khususnya di bawah Mahkamah Agung itu ya, mutasi itu sudah merupakan hal yang biasa ya. Apalagi di Jawa ini ya, ini sudah yang kedua kalinya ya. Memang waktu pertama kali itu masih calon hakim ya, atau calon pegawai ya. Kemudian saya sudah pernah juga kemarin bertugas di wilayah Sumatera Utara ya, yaitu di Pengadilan Agama Sibolga, kemudian ke Pengadilan Agama Gunung Sitoli di Pulau Nias, kemudian terakhir kemarin di Pengadilan Agama Marabahan di Kalimantan Selatan ya. Jadi sekarang ke Pengadilan Agama Probolinggo ya mungkin tidak kaget lah, sudah siap lahir batin ya, gitu. Harus siap ditempatkan di mana saja. Betul Indonesia Maya tadi ya. Ya alhamdulillah ya Mas ya. Oke Pak, semoga betah di Probolinggo. Oke. Baik sobat peradilan, mungkin kita lanjutkan ke tema kita yang lebih jauh. Mari kita simak tayangan. Kembali lagi bersama kami di Newsline. Pemirsa, informasi yang belakangan menjadi sorotan yakni tentang ratusan anak di Ponorogo, Jawa Timur yang mengajukan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Kabupaten setempat. Salah satu faktor penyebabnya yakni karena mereka hamil di luar nikah. Data dari Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo tahun 2022 tercatat sebanyak 191 remaja usia 15 hingga 19 tahun yang mengajukan dispensasi pernikahan. Dari jumlah tersebut, 176 pemohon telah dikabulkan, sementara 8 diantaranya ditolak, 4 dicabut, 2 tidak diterima, dan 1 dinyatakan gugur. Perkara dispensasi nikah ini mayoritas karena hamil di luar nikah, yaitu 115 kasus, melahirkan 10 kasus, dan karena pacaran sebanyak 66 kasus. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo, Ruhana Farid, mengatakan pihak pengadilan telah memberikan tindakan preventif bagi pasangan yang akan mengajukan dispensasi pernikahan, yaitu mereka dianjurkan untuk menyelesaikan pendidikan minimal 12 tahun, serta para pasangan di bawah umur ini diberikan pemahaman terkait kerumitan rumah tangga yang tidak semudah mereka pikirkan saat masih berpacaran. Ya. Baik Pak Dayat, setelah melihat video barusan, gimana nih tanggapannya Pak Dayat? Oke, baik ya. Dari video itu tadi ya sebenarnya ada sedikit miskomunikasi ya antara juru bicara Pengadilan Agama Ponorogo dengan wartawan ya. Jadi saya dapat informasi ya langsung dari Bapak Wakil Ketuanya ya, Pak Ali Hamdi ya, bahwa memang di Pengadilan Agama Ponorogo itu ya ada 191 perkara yang didaftarkan, perkara dispensasi kawin ya. Jadi namun itu bukan karena semuanya itu karena hamil ya. Jadi kan kalau berita yang viral itu kan ratusan pelajar Mas ya. Ratusan pelajar berbondong-bondong ke Pengadilan Agama Ponorogo
untuk mendaftarkan Iya, ya agar bisa dinikahkan gitu ya karena sudah hamil. Nah, padahal ya dari 191 perkara itu ya tidak semuanya karena hamil ya. Terus juga berdasarkan ya peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 Mas ya. Itu yang bisa mendaftarkan perkara dispensasi kawin itu adalah orang tua dari si anak ya, atau kalau tidak ada orang tua itu bisa walinya ya. Jadi tidak mungkin ya pelajar wanita ini ya berbondong-bondong mendaftarkan sendiri ya tanpa didampingi oleh orang tua ya. Kemudian juga yang dispensasi kawin ini kan didaftarkan untuk anak laki-laki dan anak perempuan ya di sana itu ya. Jadi tidak mungkin kan masa laki-laki bisa hamil kan? Ikut juga didaftarkan kan gitu. Ya, jadi mungkin ada sedikit miskomunikasi. Kalau di Probolinggo sendiri bagaimana Pak? Setahu Bapak selama 2 bulan di sini. Nah, kalau di Probolinggo sendiri ya, pada tahun 2022 ya, itu ada 49 perkara yang didaftarkan ya atau diterima ya. Namun dari 49 perkara itu ya itu tidak semuanya Mas dikabulkan ya. Jadi yang dikabulkan itu hanya 44 perkara ya. Sisanya ada yang dicabut ya, ada yang ditolak ya, dan ada yang tidak diterima gitu. Berarti dalam 1 tahun itu yang didaftarkan 49 ya Pak? Betul. 49 perkara. Itu termasuk banyak juga ya Pak? Jadi 49 perkara itu didaftarkan, kenapa bisa banyak? Ya, itu sebenarnya ada juga penyebabnya itu dari segi undang-undang. Ya, kenapa bisa? Ya, sekarang dulu itu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Nah, undang-undang itu diubah, Mas, dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Ya, jadi pada tahun 2019 usia perkawinan itu diubah. Kalau dulu minimal 16 tahun, ya. Kalau sekarang itu menjadi 19 tahun. Oh, dinaikkan berarti Pak ya? Ya, jadi undang-undang itu menyebabkan perkara itu bertambah. Nah, gitu. Ya. Berarti memang batas minimal itu yang tertuang di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berpengaruh ke peningkatan jumlah perkara ya Pak? Betul, ya. Coba kita bayangkan ya, ketika dulu tahun 2019 ya ada pasangan laki-laki perempuan yang ingin menikah ya, dan mereka sudah 16 tahun kan, jadi mereka ya langsung aja ke kantor urusan agama, tidak ada halangan menikah. Nah, sekarang ketika mereka tahun 2019 ke atas ya, usia mereka masih 16 tahun ya, jadi sekarang itu wajib meminta dulu izin dispensasi kawin dari pengadilan agama. Jadi terhalang umur ya. Gitu. Tentu nantinya melalui persidangan juga Pak ya, tetap enggak? Betul. Jadi nanti perkaranya itu didaftarkan dispensasi kawin ya. Diterima ya. Kemudian nanti ada proses pemanggilan, nanti ada proses persidangan sampai nanti ada keluar putusannya. Nah, putusannya itu bisa dikabulkan ya. Bisa juga ditolak ya oleh hakim. Oke. Berkaitan tentang usia dewasa tadi Pak, bukannya menurut masyarakat yang itu 18 tahun sudah dewasa ya Pak? Tapi kenapa tetap didaftarkan dispensasi kawin itu Pak? Betul, ya. Jadi perundang-undangan kita di Indonesia ini memang ada sedikit problem ya. Problemnya itu mungkin masalah opini masyarakat itu masih beragam ya. Ya, ada yang sudah mengetahui ya, dan juga ada yang belum mengetahui bahwa batas minimal usia pernikahan itu adalah 19 tahun. Nah, ini adalah tugas dari kita semua supaya mensosialisasikan ya agar masyarakat mengetahui ya bahwa usia pernikahan itu sekarang ya itu harus minimal 19 tahun. Sebagaimana disebutkan ya Mas ya di Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2022 ya, dan Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2002 ya. Jadi
seseorang itu dianggap dewasa ketika telah memperoleh usia 18 tahun. Nah, sedangkan di perubahan undang-undang perkawinan ya yang boleh menikah itu adalah ketika usianya 19 tahun ya. Jadi ada sedikit perbedaan umur di situ ya. Nah, itu juga menyebabkan walaupun dia dewasa tetap harus memperoleh izin dulu ketika umurnya masih belum 19 tahun. Jadi seperti itu. Jadi begitu ya Pak. Baik Sobat Peradilan, mungkin lebih pengen tahu lagi jelas-jelasnya. Pengen tahu nih Pak, faktor-faktor apa saja sih Pak yang bikin menyebabkan banyaknya perkara yang didaftarkan di Pengadilan Agama Probolinggo khususnya? Ada beberapa faktor ya. Ada faktor pendidikan ya. Kemudian ada faktor ekonomi ya. Ada juga faktor budaya ya, dan juga ada faktor agama. Nah, dan ini saling berkaitan ya. Bahkan juga ada faktor mungkin pergaulan bebas ya. Jadi yang menyebabkan anak ini ya sudah hamil di luar pernikahan. Mungkin bisa dijelaskan secara rinci Pak masing-masing faktor itu Pak. Boleh, silakan. Oke. Yang pertama faktor pendidikan ya. Jadi kita kan sekarang ini biasanya anak itu ketika dia sudah SMA ya, anggaplah SMA ya. Ketika dia lulus kelas 3 SMA itu atau kelas 12 ya, itu usianya biasanya 18 tahun, ya kan? Nah, bahkan ada yang lulus SMA itu usianya 17 tahun. Nah, ketika mereka ini tidak bisa melanjutkan ke pendidikan atau tidak bisa melanjutkan ke jenjang lebih tinggi ya, ke jenjang lebih tinggi misalnya ke kuliah ya. Nah, biasanya kalau perempuan pada umumnya ya orang tuanya daripada kamu nganggur di rumah misalnya lebih baik nikah aja misalnya. Nah, tapi ternyata mereka ini terkendala usia ya, akhirnya karena mereka ini tidak bisa menunggu ya selama 1 tahun ya sampai 2 tahun ya, nunggu sampai umurnya 19 tahun ya. Jadi mereka mengajukan ke pengadilan untuk mendapatkan izin dispensasi kawin. Baik, itu kalau dari faktor pendidikan Pak ya. Kalau dari faktor ekonomi mungkin Pak? Oh ya, faktor ekonomi ya. Jadi misalnya si anak ini ternyata orang tuanya sudah meninggal, salah satunya. Misalnya bapaknya sudah meninggal. Nah, karena si ibu ini sudah tidak bekerja ya, itu tadi berkaitan juga sih dengan yang pendidikan ya. Jadi tidak ada biaya untuk melanjutkan sekolah ya, jadi mereka ini langsung ingin dinikahkan saja sama orang tuanya ya. Jadi faktor ekonomi juga si anak ini ada sedikit keterpaksaan ya, tidak bisa melanjutkan sekolah ya, terus dipaksa orang tuanya untuk segera menikah ya, ternyata umurnya kurang ya. Jadi mereka juga mengajukan ke pengadilan agama. Oke, begitu ya Pak. Pendidikan sudah, ekonomi sudah. Berarti sekarang kita menuju ke faktor adat budaya mungkin Pak. Betul. Jadi budaya ini sebenarnya berkaitan erat dengan agama ya. Jadi faktor budaya ini maksudnya gimana ya? Kalau di Indonesia ya, terutama di tempat kita ya, biasanya ini adalah lingkungan yang Islami ya. Dan adat kebiasaan itu menjadi hukum, menjadi sumber hukum di agama kita ya. Jadi misalnya ada seorang anak ya sudah berpacaran sudah lama ya, datang ke rumah anak perempuan ini ya, terus mengajak jalan keluar ya, dibonceng ya, bahkan mungkin ada yang sampai menginap ke rumah temannya ya. Itu kan masyarakat itu atau tetangga itu kan menjadi risih ya Mas ya. Nah, itu menjadi menyinggung sama orang tuanya ya. Ini kok kapan dinikahkan nanti. Nah, orang tua pun malu dan mengkhawatirkan ya terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan atau yang dilanggar oleh dilarang oleh agama itu dilanggar. Nah, makanya orang tua ini pengen anaknya itu segera dinikahkan. Nah, jadi faktor agama dan budaya ini juga juga menyebabkan banyaknya perkara di dispensasi kawin. Berarti memang faktor adat budaya ini terkait sama faktor agama juga ya Pak? Betul. Dan juga ada faktor lingkungan juga Mas ya. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu misalnya gimana ya? Jadi kalau dulu itu ya,
kalau kita itu berteman ya, bahkan ada peribahasanya kalau kita berteman itu ya bertemanlah dengan orang yang baik ya. Betul. Kalau kita berteman dengan yang baik ya, tentu kita juga mendapatkan yang baik juga ya. Ya. Kalau ibaratnya kalau kita berteman dengan pandai besi ya, itu nanti kita akan memperoleh kotorannya, apinya, debunya, dan baunya. Tapi kalau kita berteman dengan tukang parfum ya, itu kita mendapatkan wanginya walaupun kita nggak beli gitu ya. Nah, sama juga lingkungan ini ya. Ketika lingkungan anak-anak ini, pelajar ini itu lingkungan yang bagus, misalnya rajin belajar ya, saling memotivasi, maka dia pasti akan memiliki cita-cita yang tinggi untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik. Nah, tapi kalau misalnya lingkungannya ini suka malas-malasan ya, suka nonton-nonton hal-hal yang dilarang ya kan, jadi mereka ini otomatis pikirannya pengen segera nikah aja gitu ya. Jadi gitu ya faktor lingkungan. Udah lengkap sekali penjelasan Bapak Dayat kali ini. Mungkin kalau dari PA Probolinggo sendiri Pak, apakah ada upaya khusus untuk mencegah atau paling tidak mengurangi lah perkawinan di bawah umur seperti tadi yang Bapak jelaskan itu? Oke, baik ya. Jadi kita di Pengadilan Agama Probolinggo ya, itu sudah menerapkan upaya-upaya untuk mencegah perkawinan anak ya. Buktinya pada tahun 2022 ya, tadi kan 49 perkara ya. Betul Pak. Itu sebenarnya turun dari tahun sebelumnya 2021 itu 59 perkara yang didaftarkan. Berarti kan ada penurunan. Penurunan 10 perkara. Nah, upayanya apa sih yang kita lakukan ya? Upaya yang kami lakukan itu ada dua ya, yaitu upaya dari internal dan eksternal ya. Jadi kalau upaya internal itu ya, ketika perkara ini mau didaftarkan ya, petugas petugas PTSP ya, itu akan lebih ketat menyeleksi administrasinya, berkas administrasinya itu diseleksi dengan baik ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika mereka juga mendaftar ya, ketika ada namanya, kita punya meja pos bakum Mas ya. Ya. Itu dinasehati di sana ya, supaya kalau bisa jangan segera nikah dulu misalnya gitu. Itu yang kedua. Jadi di penasehatan ketika masih masa pendaftaran. Nah, kalau sudah didaftarkan ya, hakim biasanya juga menasehati ya, penasehatan agar orang tua dan si anak ini bisa menunda perkawinannya gitu. Itu upaya internalnya ya. Dari internal ya Pak, dari Betul. PA Probolinggo sendiri ya. Berarti ada yang dari eksternal nih. Gimana Pak kalau dari eksternal? Ya, kalau eksternal ini kita menjalin kerjasama Mas ya, menjalin kerjasama dengan pihak luar yang terkait dengan perkawinan anak ini ya. Misalnya ya di dinas perlindungan perempuan dan anak, kita menjalin kerjasama MOU ya. Bahkan salah satu berkas administrasi itu adalah memperoleh rekomendasi dari Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga. Berupa ya. apa itu Pak? Itu berupa rekomendasi telah melakukan konseling ya. Jadi si anak ini sudah bisa atau belum, layak atau belum untuk diteruskan, untuk bisa diizinkan nikahnya gitu. Jadi ada layanan psikolog dari Puspaga ya. Kemudian ada juga kita menjalin kerjasama dengan Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan itu ya, kita bisa melihat nih, si anak perempuan ini sudah siap belum ya, minimal organ-organ reproduksinya ya, minimal dia sehat atau belum, atau sudah sehat atau tidak gitu. Jadi bisa kita lanjutkan untuk didaftarkan. Berarti itu semua tadi sudah termasuk di dalam syarat pendaftaran ya Pak? Betul. Jadi itu ada di syarat pendaftaran. Upaya dari pihak Pengadilan Agama Probolinggo ya. Yang kedua itu adalah bersiap menjadi narasumber ya. Ketika pemerintah daerah tadi untuk misalnya meminta dari Pengadilan Agama nih menjadi narasumber acara sosialisasi ya, pencegahan perkawinan anak ya, atau akibat dampak-dampak pernikahan anak ya.
Jadi semua pegawai termasuk hakim di Pengadilan Agama Probolinggo itu siap ketika diminta pihak terkait untuk menjadi narasumber ya, untuk mencerahkan masyarakat dan pelajar gitu. Menarik sekali, berarti memang PA Probolinggo ini sudah banyak upaya ya Pak untuk mencegah perkawinan di bawah umur ini, dari internal, eksternal, sampai menjadi narasumber di Pemkot kayak gitu ya, sosialisasi seperti tersebut. Baik Pak Dayat, menarik sekali. Semoga bisa memberi wawasan sobat peradilan semuanya dan membuka mata masyarakat khususnya di warga Probolinggo. Mungkin untuk penutup obrolan tema hari ini Pak, apakah ada pesan khusus nih untuk warga Probolinggo? Baik ya, jadi kemarin itu yang viral itu kan banyaknya pelajar yang minta dinikahkan di Pengadilan Agama Ponorogo. Ya, jadi ibaratnya pengadilan agama ini yang disalahkan ya atas maraknya perkawinan usia anak ya. Padahal kalau saya boleh mengibaratkan ya, pengadilan agama itu ibarat pemadam kebakaran yang memadamkan api yang sudah berkobar-kobar. Nah, ketika api itu sudah berkobar-kobar ya, apakah yang disalahkan itu petugas pemadam kebakaran? Ya, kan nggak mungkin, lucu kan? Ya, kebakaran kok pemadam kebakaran yang disalahkan. Seharusnya yang lebih berhati-hati itu adalah bagaimana api itu jangan sampai menyala ya, atau ada orang yang ditugaskan bertanggung jawab ya, jangan sampai terjadi kebakaran kan gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan ya, jadi Pengadilan Agama Probolinggo ya tentu tidak bisa bekerja sendiri ya untuk mencegah perkawinan anak itu ya. Ya, jadi harus ada kerjasama dari segala instansi dan stakeholder ya, baik dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian dari guru-guru ya, guru-guru itu memberikan motivasi agar muridnya itu menempuh pendidikan setinggi-tingginya ya, mengejar cita-citanya ya kan, dan memberikan motivasi agar jangan setelah lulus untuk segera menikah ya, jangan diberikan motivasi seperti itu ya kan, diberikan masukan lah. Nah, kemudian dari orang tua juga ya berupaya orang tua ini ya tidak buru-buru menikahkan anaknya ya, diupayakan anak itu bisa memperoleh pendidikan yang terbaik ya. Kemudian juga ada tokoh agama dan tokoh masyarakat ya juga berupaya mensukseskan program pemerintah ini ya, agar perkawinan anak itu bisa dikurangi dan bahkan bisa dihilangkan. Amin, gitu. mudah-mudahan Pak. Baik Pak Dayat, semoga pesan-pesannya Pak Dayat ini sudah tersampaikan lewat podcast kita hari ini ya. Terima kasih Pak Dayat. Sama-sama. Semoga sukses selalu Pak, sehat. Amin. Baik sobat peradilan, cukup sekian logis hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Tetap dukung channel kami dengan komen, like, dan subscribe channel Pengadilan Agama Probolinggo, serta tetap kunjungi media-media informasi kami yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak, minumnya.